tidak mencobai siapa. Allah tidak mencobai siapapun. Terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Amin. Jadi di sini Yakobus sedang dengan tegas menyangkal orang-orang Yahudi yang mempunyai kepercayaan bahwa Allah itu adalah asal mula pencobaan. Mereka mempunyai kepercayaan bahwa Allah itu adalah pencipta dosa. Ini adalah pandangan dari sebagian besar mereka. Jika memang demikian, secara tidak langsung mereka itu melemparkan tanggung jawab kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam. Karena itulah maka di sini Yakobus membela Allah, dan bahkan dia menegur mereka dalam ayat yang ke-16-17 ya. Sahabat-sahabatku, Tuhan memang menguji atau mencobai manusia. Sejauh itu menyangkut iman mereka. Tetapi dia tidak pernah mencobai manusia untuk melakukan segala bentuk kejahatan. Dia sendiri tidak berurusan dengan kejahatan, dan dia tidak tertarik untuk berbuat jahat atau berbuat dosa. Banyak orang percaya cenderung salah mengartikan pencobaan yang datang kepada mereka itu sebagai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk berbuat dosa. Ini jelas adalah salah. Tuhan menguji umatnya? Ya, dalam perjanjian lama Allah menguji Abraham, itu dalam Kejadian 22 ayat yang pertama. Lalu orang Israel di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-22. Lalu Hizkia di dalam 2 Tawari 32 ayat 31. Ujian Allah atas Israel di padang gurun sebenarnya adalah tanda kasih-Nya. Dia menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anaknya dengan mendisiplinkan mereka seperti yang dilakukan seorang ayah kepada anaknya. Itu bisa dibaca dalam Ulangan 8 ayat yang kedua sampai dengan kelima. Maksud daripada ujian dan pencobaan Allah adalah bahwa ia ingin umatnya itu lulus ujian dan memenangkan mahkota. Dia bahkan menyediakan jalan keluar dari pencobaan. Jika kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dan juga ketika si jahat menggoda, dia juga ingin mereka gagal. Tetapi ingat, dia tidak mencobai mereka. Nah, mencobai di sini itu dalam arti sampai mereka itu memiliki keinginan berdosa ya. Memang keinginan tidak selalu merupakan dosa. Contohnya, kalau kita mempunyai keinginan untuk mentaati Tuhan, keinginan untuk melayani Tuhan dan sebagainya, ini tentu merupakan satu keinginan yang baik. Bahkan kalau kita mempunyai keinginan untuk tidur, makan, jalan-jalan dan sebagainya, selama itu dalam batas yang wajar, maka itu jelas bukanlah dosa. Tetapi ada banyak keinginan yang bersifat dosa. Seperti apa? Seperti ingin barang orang lain, ingin berzina, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, dan sebagainya. Keinginan berdosa inilah yang dimaksudkan dengan pencobaan dalam ayat nas kita tadi. Keinginan itu sendiri sekalipun belum dituruti atau belum dilaksanakan, itu sudah merupakan dosa. Jelas ya? Matthew Henry berkata, ia tidak mungkin mencobai orang lain, tidak mungkin ia mendukung apa yang menjijikkan bagi kodratnya. Godaan keinginan berbuat dosa tidak datang dari Allah. Allah tidak pernah dengan sengaja menuntun seseorang untuk berbuat dosa. Karena itu tidak hanya bertentangan dengan kodrat atau sifatnya, tapi juga bertentangan dengan tujuannya untuk membentuk ciptaannya menjadi serupa dengan gambar dan rupanya yang kudus. Namun terkadang memang Allah menempatkan umatnya dalam keadaan yang tidak menguntungkan, tetapi dengan tujuan untuk membangun karakter yang saleh. Albert Barnes berkata, Tuhan tidak mengirimkan cobaan pada Anda untuk membuat Anda lebih buruk, tetapi untuk membuat Anda lebih baik. Nah, jika demikian, jelas bahwa pencobaan dalam arti keinginan untuk berdosa itu tidak pernah datang dari Allah. Allah itu suci atau murni dan tidak terpengaruh oleh kecondongan dosa. Karena itu, maka tidak mungkin Allah mencobai manusia dengan pencobaan jenis ini. Maksudnya tadi ya, memberi keinginan berdosa. Allah itu adalah sumber dan pencipta kebaikan.
jika dibaca di ayat 17. Dan karenanya ia tidak mungkin memberikan keinginan yang berdosa. Allah itu adalah Bapa segala terang, ayat 17 ya. Yang dimaksud dengan terang di sini adalah pengetahuan ilahi dan kesucian. Semua ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin memberikan keinginan yang berdosa. Saya coba kutip kata-kata Matthew Henry lagi. Matthew Henry berkata, di sini kita diajar bahwa Allah bukanlah penyebab dosa siapa saja. Siapapun yang melancarkan penganiayaan terhadap manusia dan apapun ketidakadilan dan dosa yang atasnya mereka bersalah dalam perbuatan itu, Allah tidak boleh dipersalahkan untuk itu. Dan apapun dosa yang mungkin menggoda orang-orang baik itu sendiri melalui ujian dan penderitaan mereka, Allah bukanlah penyebabnya. Itu kata Matthew Henry. Untuk itu, jangan pernah katakan bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan. Karena sesungguhnya pencobaan keinginan untuk berdosa itu datang dari diri kita sendiri. Yakobus 1 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dia terlalu suci untuk dicobai, dan dia terlalu pengasih untuk mencobai orang. Nah, sebagai penutup, saya kutip kata-kata Matthew Henry lagi ya. Matthew Henry berkata, berbuat dosa itu sangat buruk, tetapi jauh lebih buruk apabila kita setelah berbuat salah kemudian mempersalahkan Allah untuk itu dan berkata bahwa itu terjadi karena Dia. Itu kata Henry. Untuk itu, kalau saudara menghadapi pencobaan dalam bentuk kesukaran atau penderitaan, maka saudara harus bertahan dan bertekun. Tapi kalau saudara menghadapi pencobaan dalam bentuk keinginan yang berdosa, saudaralah yang bersalah. Maka saudara tidak boleh mencari kambing hitam, tetapi sebaliknya, saudara harus mengakui dosa saudara dan segera bertobat. Amin. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.